Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai, salam jaya selalu. Semoga kita jaya. Indonesia semakin jaya. Indonesia semakin maju seperti jargon kita warga perikanan. Salam bahari, salam jaya selalu. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang industri perikanan Indonesia lagi ya teman-teman. Tapi kita tidak jauh untuk mengulik semua Indonesia. Kita hanya cukup di Pekalongan karena saya juga bertempat tinggal di Pekalongan. Nah, kenal dulu. Nama saya Anggun Setiawan, saya dari Universitas Pekalongan, Fakultas Perikanan, yang pasti unikal dong. Nah, kali ini kita membahas tentang ikan hias. Ikan hias Pekalongan. Nah, sudah tahu kan? Ikan hias Pekalongan. Maestronya ikan gapi asal Indonesia yang berada di Pekalongan. Sepak terjang para pembudidaya atau pembreeder Pekalongan itu sangat fantastis di dunia perikan hiasan, baik nasional maupun internasional ya teman. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh tim-tim Pekalongan, khususnya dua tim ini ya teman-teman. Apakah adalah tim Cair yang bermarkas di Kecamatan Wonokerto, kemudian ada tim Hub, tim BD, tim BD yang bermarkasan di Kota Pekalongan, khususnya daerah Poncol yang diketuai oleh Mas Iwanes. Nah, sepak terjang dua tim tersebut itu sudah mendominasi di kompetisi nasional maupun internasional. Yang kemarin kompetisi nasional sudah dilibas habis oleh dua tim tersebut. Nah, kita berbicara tentang identitas. Kalian sudah pasti tahu kan? Pekalongan, ikan gapinya emang Indonesia. Gurunya ikan gapi, pembreedernya ikan gapi Pekalongan, kemudian penemu atau penemu spesies baru ikan gapi mati di Pekalongan tentunya. Makanya ayo main ke Pekalongan, kota batiknya Indonesia. Nah, kita kembali ke identitas. Pekalongan juga mempunyai dua wilayah terbesar penghasil ikan gapi. Pertama adalah kabupaten biasanya berada di pembreedernya teman-teman, biasanya di Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kedumuni, Kecamatan Karanganyar. Itu merupakan 4 kecamatan penghasil ikan gapi terbesar di kecamatan. Nah, ada juga yang ada di kota ada juga yang pertama adalah Gemer, kemudian Poncol, Sentono, Banyurik. Nah, jangan ketinggalan pasar ikan Kuripan. Stoknya ikan gapi asal Pekalongan semua ada di pasar Kuripan. Nah, itu adalah merupakan sedikit identitas dari ikan gapinya Pekalongan. Kemudian kita berbicara tentang hambatan ya. Hambatan pastinya semua pembudidaya punya hambatan sendiri. Namun ini hambatan dari para pembudidaya Pekalongan itu hampir sama seperti keseluruhan pembudidaya asal Indonesia, yaitu kematian massal. Pertama adalah kematian massal. Nah, kematian massal itu terjadi karena apa teman-teman? Karena pembudidaya Pekalongan masih menggunakan sistem masih outdoor. Jadi kita berbudidaya itu di luar ruangan, biasanya dengan menggunakan terpal, box kulkas, kemudian styrofoam, atau biasa yang lain itu menggunakan beton disekat-sekat kotak-kotak, mungkin bukan 50 kali 50 atau 1 meter kali 50 meter. Nah, kemudian adalah tantangan kedua atau kesulitan kedua adalah pengiriman yang tidak sesuai dengan estimasi. Itu salah siapa? Ya salah bukan kirim, salah pembudidaya kan. Nah, hal itu dikarenakan kita kan sudah tahu sendiri di zaman sekarang kan zaman corona, jadi mobilitas kita itu sangat terhambat karena adanya corona. Jadi pengiriman ikan sangat terhambat, latihan di perjalanan itu merupakan hambatan terutama bagi para pembudidaya Pekalongan, karena pembudidaya Pekalongan itu kebanyakan penikmat atau konsumennya itu malah di luar kota Pekalongan. Nah,
Tantangan ketiga adalah sulitnya mendapatkan distributor, baik makanan, alat-alat yang digunakan. Nah, tahu sendiri kita lagi di zaman corona, semua hal dipersulit. Keempat adalah harga yang sering dipermainkan oleh pembudidaya lain atau pembreeder asal kota lain. Jadi mungkin ada permainan sedikit, permainan yang membuat harga ikan gapi itu semakin turun. Nah, sekarang berbicara tentang teknologi. Warga Pekalongan atau pembudidaya Pekalongan itu sendiri memang tidak semua menggunakan teknologi, namun ada beberapa yang menggunakan teknologi dalam cara berbudidayanya. Teknologi ini juga pula bisa menunjang atau mengatasi dari permasalahan yang saat tadi sudah dijabarkan. Seperti contohnya pada permasalahan nomor 1 adalah kematian massal. Dengan penggunaan teknologi ini, kematian massal bisa diatasi hanya menggunakan sistemasi indoor. Jadi sistemasi indoor itu memerlukan teknologi. Pertama adalah aerator, kemudian filtrasi, kemudian juga adanya lampu, water pump, akuarium yang tadinya berupa kolam-kolam diganti akuarium. Nah, itu mempunyai fungsi dari setiap elemen teknologi yang digunakan. Dengan teknologi ini juga bisa mengatasi adanya kematian massal karena di dalam sistemasi indoor tidak terkena langsung hujan, panas, dingin, cuaca ekstrim, jadi aman digunakan sepanjang musim. Kemudian kedua adalah pengiriman yang sering tertunda, baik kita mengirim barang atau barang ke kita sendiri seperti pakan, kemudian kita mengirim ikan ke pembeli, itu sekarang tidak menggunakan lagi kurir cepat, tapi lebih ke kargo. Walaupun mereka mematok harga yang tinggi, ini bisa meminimalisir adanya keterlambatan pengiriman, kemudian mati di perjalanan. Jadi kita beralih ke teknologi pengiriman yang lain. Nah, kemudian ada kecurangan dari seller atau pembudidaya di luar Pekalongan. Nah, cara mengatasinya adalah satu, kita membuat sebuah organisasi di sekitar wilayah Pekalongan ataupun di Indonesia. Itu biasanya kita membandrol minimal harga dari setiap produk yang kita keluarkan. Jadi minimal harga, contoh 1 ekor itu 15.000, berarti kita tidak bisa menurunkan di harga atau di bawah angka 15.000. Berarti ini semua fair seluruh Indonesia. Kemudian kita menjangkau pasar di luar Pekalongan. Sekarang sudah zamannya digitalisasi, semua kita bisa gunakan internet. Nah, ini pula yang digunakan oleh warga Pekalongan untuk memasarkan hasil produknya, seperti menggunakan media massa, Facebook, Instagram, kemudian Twitter, ada TikTok, dan yang paling efektif adalah YouTube. Kemudian kita berbicara tentang prospek ke depan untuk budidaya ikan hias Pekalongan khususnya ya, itu sangat cerah, lumayan cerah. Hal ini kenapa? Karena Pekalongan itu sudah stigma masyarakat Indonesia bahwa Pekalongan adalah penghasil atau gurunya ikan gapi Indonesia, pembreedernya Indonesia, kemudian kualitas unggul di Indonesia. Dengan artian produk walaupun lebih bagus dari wilayah lain, tetap prioritas pasar Indonesia. Kemudian dari prospek ekonomi, sejatuh-jatuhnya ikan hias khususnya gapi Pekalongan tidak bisa mencapai atau tidak mungkin di bawah angka 10.000 per ekor. Bisa dibandingkan jika Anda memiliki 30 kolam dengan satu kolamnya 30 ekor, bisa dijual dikalikan dengan 10.000. Nah, itu Anda bisa menghitung sendiri berapa omset yang Anda dapatkan setiap bulan. Nah, ikan gapi juga setiap bulan pasti beranak dan pasti bisa dijual. Itu prospek dari ikan gapi secara ekonomis. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.